Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 9. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon hikmat-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami dipenuhi Roh Kudus, memahami kemajemukan kami, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Pertemuan kita hari ini dengan topik indahnya lingkungan yang majemuk. Bahan Alkitab dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 dan Roma pasal 15 ayat 1-2. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, menyebutkan kemajemukan yang berada di lingkunganmu. Menjelaskan berbagai konteks kemajemukan yang ada di Indonesia. Ketiga, mendeskripsikan kemajemukan sebagai karunia dari Allah. Keempat, mengungkapkan tantangan hidup bersama dalam kemajemukan di lingkungan sekolah, gereja, dan masyarakat. Kelima, membuat karya tentang kemajemukan yang ada di lingkungan sekolah, gereja, dan masyarakat. Perbedaan dan kepelbagaian adalah bagian dari kehidupan kita sejak dunia dijadikan dan akan terus berlanjut. Namun, kemajemukan seringkali justru dirasakan sebagai ancaman, benih perpecahan, bahkan menjadi alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Hidup bersama dengan orang lain memang memiliki tantangan tersendiri bagi setiap individu, karena pada dasarnya manusia berbeda satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk dapat hidup dalam lingkungan yang majemuk, mensyukuri dan mengembangkan kemajemukan tersebut sebagai realitas warna-warni kehidupan yang indah. Anak-anak Ibu, mari kita nyanyikan bersama lagu dari Kidung Ceria 184 ayat 1 dan 2. Bermacam-macam alam di seluruh dunia, ada yang sama makna dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sayur atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Anak-anak Ibu, silakan sebutkan apa makna atau pesan yang kamu dapatkan dari lirik lagu yang kita nyanyikan dari Kidung Ceria 184 bait pertama dan kedua. Makna yang saya dapatkan dari lirik lagu tersebut adalah bahwa anak di seluruh dunia berbeda-beda, baik dari warna kulitnya, rambutnya, makanan, dan lain-lain, namun semua sama-sama ciptaan Tuhan. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawabannya, Nak. Ada jawaban yang lain? Makna dari lirik lagu tersebut bahwa manusia berbeda-beda, baik agama, suku,
budaya, bahasa, ras tetapi di hadapan Tuhan kita sama dan sederajat. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali, Nak. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menolak realitas untuk hidup bersama dengan orang lain. Perbedaan yang ada justru menolong kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena kita masing-masing pasti memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Pertama-tama dalam lingkungan yang terdekat, misalnya dalam keluarga, sekolah, dan gereja. Lingkungan tersebut menunjukkan berbagai perbedaan yang berada dalam satu kesatuan. Selanjutnya dalam lingkungan yang lebih luas, konteks bangsa dan negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat kemajemukan yang sangat tinggi di dunia. Di samping itu, bangsa Indonesia juga menganut agama maupun kepercayaan yang berbeda-beda, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai macam aliran kepercayaan. Kemajemukan bangsa kita seringkali membuat kita berada dalam suatu dilema. Kemajemukan seperti sebuah pisau yang bermata dua, bisa menguntungkan tetapi juga bisa merugikan. Mengapa disebut kemajemukan seperti pisau bermata dua, yang bisa menguntungkan dan merugikan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kemajemukan disebut menguntungkan apabila kita menyadari kekayaan serta kepelbagaian yang perlu dirawat dan diberdayakan secara maksimal. Kita akan menemukan warna dan dinamika positif, bahkan membanggakan. Dalam hal ini misalnya agama, kelompok etnik, budaya merupakan suatu kekayaan dan menjadi modal yang besar bagi pembangunan bangsa. Namun, sebaliknya, semua itu bisa merugikan apabila kepelbagaian tersebut menjadi alat untuk mendiskriminasi, merendahkan, dan usaha untuk menghilangkan pihak lain. Pada giliran, hal itu akan menimbulkan adanya konflik horizontal. Misalnya, timbulnya konflik horizontal yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Lampung, dan berbagai tempat lain di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami kemajemukan yang ada di sekitar kita dan mengembangkan toleransi agar kemajemukan justru menjadi sesuatu yang positif bagi bangsa kita. Coba anak-anak ibu amati lingkungan di sekitarmu, baik dalam keluarga, sekolah, gereja, maupun masyarakat luas. Apa yang kamu temukan? Apakah setiap orang memiliki ciri fisik yang sama? Apakah hanya ada satu agama atau budaya saja? Apakah setiap orang memiliki pekerjaan yang sama? Apakah anak-anak ibu menemukan perempuan saja atau laki-laki saja? Tentu tidak. Hal inilah yang disebut majemuk. Kata majemuk atau plural berarti lebih dari satu. Kedua kata tersebut seringkali dipakai secara bergantian dengan arti yang sama. Perbedaan atau kemajemukan itu adalah karunia Allah. Dalam perspektif teologis, Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak penciptaan dunia dan manusia, Allah sudah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 diungkapkan bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta. Imago Dei. Oleh karena itu, pada hakikatnya semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan setara.
Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa ia lebih berharga di hadapan Tuhan. Juga tidak boleh memandang sesamanya sebagai ciptaan yang hina atau lebih rendah. Pada hakikatnya, semua manusia adalah mitra dan kawan sekerja Allah, apapun agama, suku, dan golongannya. Secara khusus, umat Tuhan diberikan dasar hukum yang menjadi standar moral untuk mengatur kehidupan yang harmonis, baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesamanya. Hal ini tercantum di dalam 10 hukum Tuhan atau dasatita yang terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang hidup di tengah kemajemukan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa dalam iman serta ketaatan kepada Sang Juru Selamat, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Hal ini diungkapkan Tuhan Yesus ketika Ia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bagian ini menjelaskan kepada murid-murid Kristus dan kita semua bahwa kehidupan yang kudus dan beriman kepada Tuhan tidak ditentukan seberapa jauh kita memahami hukum Tuhan, melainkan sejauh mana kita bersedia menyatakan kepada sesama manusia, apapun agama, status sosial, maupun suku dan rasnya. Kita terpanggil untuk memiliki kepekaan untuk menaruh belas kasihan dan bersedia membela sesama kita. Tuhan Yesus juga memberikan perintah dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dengan demikian orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saling mengasihi merupakan tindakan dan cara hidup untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan kepada siapapun, apapun kelompok maupun golongannya. Kasih yang merupakan ciri khas bagi pengikut Kristus pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri dan mau berkorban demi kebaikan orang lain. Apakah kemajemukan sudah ada sejak awal diciptakannya alam dan segala isinya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pada hakikatnya, kemajemukan dapat kita temukan sejak awal kejadian alam dan segala isinya. Allah memisahkan terang dari gelap dan menamai sebagai siang dan malam. Ini adalah perbedaan pertama yang nyata dalam proses penciptaan. Allah juga memisahkan air yang berada di atas dan yang berada di bawah. Darat dan lautan dipisahkan dalam wilayahnya masing-masing. Berbagai benda penerang dengan peranannya masing-masing, serta manusia. Coba anak-anak bayangkan, apa yang terjadi jika bumi ini hanya ada daratan atau lautan saja, matahari atau bulan saja di bumi, hanya ada satu jenis pohon dan binatang saja, maupun hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja. Pasti makhluk hidup akan punah karena tidak terjadi proses regenerasi. Kemudian, Adam dan Hawa memiliki anak-anak yang memiliki pekerjaan yang berbeda. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel sebagai gembala kambing domba. Hal ini menunjukkan berbagai kemajemukan yang terus berkembang seiring dengan bertambahnya umat manusia. Manusia kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga kehidupan semakin berkembang sesuai dengan lingkungan hidup masing-masing. Sejak semula, Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya adalah baik dan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31, yang artinya bahwa keberagaman ciptaan Allah akan mendatangkan kebaikan, manfaat, keuntungan, kesejahteraan, keselamatan. Hal ini patut disyukuri
karena maksud Allah menciptakan berbagai perbedaan adalah untuk kebaikan umat manusia. Kemajemukan sudah ada sejak dunia ada dan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ini berarti setiap orang harus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat berelasi dengan baik dan harmonis dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang berbeda. Kita perlu memahami bahwa harmoni sejati tidak dibangun di atas kesamaan, melainkan di atas perbedaan. Hidup bersama dalam harmoni tentu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak tantangan dan rintangan menuju kehidupan bersama, misalnya perselisihan, konflik, perpecahan, baik antar individu maupun antar kelompok. Manusia cenderung egois, hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga tidak peduli terhadap orang lain. Ini musuh besar dari hidup bersama dalam kemajemukan. Untuk mengatasinya dan menciptakan kehidupan yang harmonis, kita harus belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Bagaimana kita dapat memahami bahwa perbedaan itu ternyata indah? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Banyak orang yang lebih menyukai keseragaman karena mereka merasa keseragaman itu menciptakan keamanan. Kehadiran orang, kelompok etnis, pemeluk agama, atau kelompok sosial lainnya sering dianggap sebagai ancaman karena mereka dianggap asing dan karena itu berbahaya. Akibatnya, sulit bagi kita untuk membuka diri terhadap perbedaan, terutama jika hal itu bertentangan dengan nilai yang kita anut. Ini tidak berarti kita harus mengorbankan idealisme. Sebaliknya, kita harus belajar menyikapi perbedaan dengan cara pandang yang positif. Bagaimana sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Beberapa sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan. Yang pertama, pandanglah perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga mengancam hubungan kita dengan sesama. Kita harus belajar untuk memandang yang lain sebagai sesama saudara ciptaan Tuhan. Karena itu, mereka adalah hadiah yang indah di dalam hidup kita. Yang kedua, pandanglah orang lain yang berbeda bukan sebagai lawan atau musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kawan, sahabat, rekan yang harus dikasihi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hidup ini bukan mengenai kalah atau menang, bukan pula soal menaklukkan yang berbeda agar menjadi sama dengan kita, tetapi mengenai sikap kasih yang harus diterapkan dalam hidup sehari-hari seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 22 ayat 39. Bagaimana peran gereja termasuk remaja Kristen dalam menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan yang majemuk? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertama, gereja maupun orang Kristen terpanggil untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa, ikut menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Karena itu, warga gereja tidak boleh dipengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan, fanatisme buta, radikalisme, terorisme, maupun pengaruh dari orang dan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kedua, gereja maupun orang Kristen diharapkan dapat membawa diri sebagai motivator dan fasilitator untuk membangun masyarakat yang mengembangkan kemajemukan dan menghargai sikap toleransi terhadap orang lain. Ketiga, gereja maupun orang Kristen perlu mengelola pertumbuhan dan perkembangan diri
maupun kelompoknya ke arah sikap yang semakin terbuka dan pada saat yang sama tidak meninggalkan identitas Kristiani yang dimiliki. Gereja maupun orang Kristen perlu mengembangkan pemahaman bahwa setiap agama memiliki dua aspek penting, yaitu aspek partikular dan universal agama. Apa yang dimaksud aspek partikular dan aspek universal agama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Aspek partikular adalah nilai yang hanya diterapkan bagi penganut agama tersebut, atau aspek-aspek yang khas dalam sebuah agama, misalnya doktrin dan liturgi. Sementara aspek universal adalah aspek yang juga berlaku bagi agama lain, misalnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kasih, kesetaraan, perdamaian, dan lain sebagainya. Andai kata semakin banyak orang menyadari dan menghargai bahwa perbedaan merupakan kekayaan yang dapat membentuk sebuah simfoni kehidupan yang indah, maka semua makhluk hidup dapat merasakan kondisi yang penuh kedamaian, sukacita yang mendalam, keadilan sosial, cinta kasih persaudaraan, serta kekeluargaan yang hangat di antara semua umat manusia. Buat anak-anak ibu, carilah berbagai informasi mengenai kemajemukan yang ada di Indonesia, mulai dari agama dan adat istiadat. Informasi ini dapat kalian temukan dari media cetak maupun elektronik. Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, perbedaan dan kepelbagaian harus diakui sudah ada sejak dunia ada dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Karena dihadapkan pada berbagai kenyataan perbedaan ini, manusia harus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat berelasi dengan harmonis satu terhadap yang lain yang berbeda. Hidup bersama dalam indahnya kemajemukan tentu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berbagai kepelbagaian adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain setara. Anak-anak, marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.